Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Indonesia terletak di antara lempeng Eurasia dan Australia, terletak pada lintasan garis khatulistiwa di antara dua benua dan dua samudra, terletak pada lintang rendah dengan iklim tropika basah. Hal inilah hadirin yang membuat Indonesia dikenal dengan negeri 1000 bencana. Bahkan sejak Maret tahun 2005, UNESCO telah menempatkan Indonesia pada urutan ke-7 negara paling rawan bencana di dunia. Indonesia sering dilanda berbagai macam bencana, banjir dan longsor silih berganti, erupsi dan letusan gunung berapi, gempa bumi dan likuifaksi, tanah longsor dan tsunami mengancam bumi pertiwi. Pantaslah jika BMKG menghimbau seluruh rakyat Indonesia agar siaga bencana yang diprediksi merata di seluruh wilayah Indonesia. Banjir mengancam Pulau Jawa, Bengkulu dan Palu siaga gempa. Bahkan karena ekstrimnya cuaca, Indonesia tercinta harus siaga menghadapi bencana, karena bencana akan mengancam kita semua. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan syarhil Quran yang berjudul Membangun Masyarakat Sadar Bencana Demi Masa Depan Indonesia. Sebagai rujukan, Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut,
disebabkan perbuatan manusia. Allah menghendaki mereka merasakan akibat perbuatan mereka sendiri agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin, makna al-fasad menurut Qatadah dan As-Suddi sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 14 halaman 33 menjelaskan bahwa al-fasadu syirku wa huwal a'zamul fasad. Al-fasad adalah kesyirikan dan ia merupakan kerusakan yang paling besar. Sedangkan menurut Syekh Al-Baghawi dalam tafsir Ma'alimut Tanzil juz 21 halaman 274 menjelaskan bahwa al-fasad adalah saling membunuh antara sesama manusia. Sedangkan menurut Syekh Al-Biqai, al-fasad adalah berkurangnya segala yang bermanfaat baik di darat maupun di laut. Dengan demikian hadirin, kejayaan yang dibangun oleh manusia di desa dan di kota, di darat dan di laut seringkali merusak keseimbangan alam yang akhirnya menghancurkan kehidupan. Inilah yang ditegaskan oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar juz 21 halaman 94 menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah, maka janganlah terpesona dengan bangunan bertingkat menjulang langit, karena tidaklah dikatakan pembangunan jika jiwa manusia makin jauh dari Tuhan. Dan tidaklah dikatakan kejayaan jika hidup tak berberi kemanusiaan. Betul hadirin? Darat dan laut telah dieksploitasi tanpa belas kasihan. Udara dicemari dengan asap kendaraan, asap pabrik, dan asap pembakaran hutan. Indonesia kabut berbulan-bulan. Bahkan asap menutupi negeri jiran, pembabatan hutan secara liar, hingga longsor menimbun pemukiman, penimbunan sampah di hulu sungai, hingga mendatangkan banjir bandang, pembuangan limbah ke lautan, membuat jutaan ikan mati keracunan. Inilah yang dilakukan manusia hadirin, menguras hasil alam tanpa belas kasihan, merusak ekosistem di luar batas kewajaran. Kita yang membakar hutan ketika ISPA menyerang, Kenapa kita salahkan Tuhan? kita yang membabat hutan ketika longsor menerjang, kita bilang ini kemarahan Tuhan. Kita yang menimbun sampah di sungai ketika banjir bandang datang, kita bilang ini kehendak Tuhan. Sadarkah kita hadirin bahwa kita hanya menyalahkan Tuhan atas segala yang kita lakukan? Na'udzubillah. Lalu hadirin, apakah yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian alam? Sebagai jawabannya, mari kita simak firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 56. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من
Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan insan yang baik. Maha benar Allah dan Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, kalimat la tufsidu fil ardi berarti nahahumullahu anil fasadu fil ardi. Allah melarang kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah melakukan islahiha, yaitu mengatur dengan baik. Dengan demikian hadirin, tugas kita sebagai manusia adalah menjaga kelestarian alam, melakukan perbaikan, dan menjaga keseimbangan alam. Tidak saatnya lagi kita mencemari lingkungan, dan tidak waktunya lagi kita merusak alam. Mari kita saling mengingatkan, mari kita bergandeng tangan. Mari kita jadikan alam sebagai partner kehidupan kita. Jagalah kehijauannya, Jagalah kebersihannya. dan nikmatilah keindahannya. Sebagai kesimpulan, kondisi geologis dan demografis Indonesia menjadikan negeri ini dikenal sebagai laboratorium bencana. Namun penyebabnya bukanlah faktor alam semata, tetapi juga ulah keserakahan manusia. Untuk itu, kita dituntut untuk selalu siaga dalam menyelamatkan nyawa kita dan keluarga. Mari kita jadikan alam sebagai sahabat agar membawa banyak manfaat dan terhindar dari mudarat. Hadirin yang berbahagia, kini berbagai wilayah di Indonesia sedang diuji dengan berbagai macam bencana. Oleh karena itu, marilah kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan Indonesia tercinta. Allahumma dafa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma dafa'na al-ghala wal-bala wal-waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.